Halo semuanya, di sini aku akan membuat tutorial pembuatan laporan keuangan pada perusahaan jasa di Elsa Taylor. Di sini sudah nampak transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Maret tahun 2022. Simak sampai akhir ya. Selanjutnya kita akan membuat menu utama, di mana kita harus membuat sheet baru dan mengganti namanya menjadi menu utama. Dan langkah yang pertama kita buat adalah mengubah ukuran kolom B dan L menjadi 3 satuan. Lalu buat judul, dan untuk bulannya kita menggunakan data validation. Untuk diperbolehkannya kita mengisi daftar, dan yang untuk yang di bawahnya tadi itu diisi dengan daftar bulan dari Januari sampai bulan Desember. Lalu untuk tahunnya kita isi dengan manual, yaitu tahun 2022. Jangan lupa diberi judul yaitu menu utama, dan yang terakhir kita akan mengisi dengan daftar sheet yang akan kita buat nanti. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar akun. Pertama kita buka sheet baru dan rename menjadi daftar akun. Lalu kita membuat tombol hyperlink yang akan membantu kita selama pembuatan laporan keuangan ini. Nah, di sini sudah terdapat 3 tombol hyperlink. Ada menu utama, previous, dan next. Menu utama ini akan kita arahkan ke sheet menu utama. Previous kita arahkan ke sheet sebelumnya, dan next kita akan arahkan ke sheet selanjutnya. Selanjutnya kita membuat judul tabel dan kepala tabel, yaitu Elsa Taylor dan daftar akun. Lalu kepala tabelnya di sini terdapat nomor akun dan nama akun, lalu diisi dengan daftar akun yang akan kita gunakan nanti. Bisa dirapih-rapihkan dan diberi warna agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya kita akan membuat form customer and supplier. Jangan lupa membuat 3 tombol hyperlink yang sudah dibuat tutorialnya tadi di menu utama. Lalu yang pertama kita membuat judul. Di sini ada daftar customer dan membuat daftar supplier. Lalu kepala tabelnya itu diisi kode, nama, dan saldo baik customer maupun supplier. Untuk saldonya kita isi dengan 0 terlebih dahulu, dan semuanya kita isi secara manual. Selanjutnya kita buka sheet baru dan kita akan membuat neraca awal. Nah, di sini sudah nampak kita membuat judul terlebih dahulu, dan untuk periodenya kita masukkan rumus seperti yang nampak tadi. Lalu kita membuat kepala tabel yang terdiri dari nomor akun, nama akun, saldo awal, debit, kredit. Nah, untuk nomor akun dan nama akun ini kita bisa copy paste link dari sheet daftar akun. Lalu untuk saldo awalnya kita isikan 0 terlebih dahulu karena kita masih perusahaan baru. Untuk totalnya bisa kita menggunakan rumus tuh. Selanjutnya kita buka sheet baru dan kita rename menjadi jurnal umum, lalu membuat judulnya, dan pada bagian periode kita isikan rumus. Lalu kita membuat kepala tabel. Nah, untuk tanggal ini kita isikan secara manual. Untuk nomor bukti kita isikan secara manual, dan untuk kodenya, nomor supplier dan customer kita menggunakan data validation. Nah, untuk keterangannya kita isikan secara manual juga, kodenya kita isikan secara manual, dan untuk nama akunnya kita isikan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu untuk nominalnya kita isikan secara manual, kodenya kita isikan secara manual juga di bagian kredit. Lalu untuk namanya juga menggunakan rumus VLOOKUP seperti di DB tadi, dan untuk kreditnya kita isikan secara manual. Jangan lupa diberi totalnya agar kita bisa mengetahui balance atau tidak menggunakan rumus sum. Lalu untuk setiap jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup diberi warna yang berbeda agar kita mudah dalam membedakannya. Selanjutnya kita buka sheet baru dan kita rename menjadi buku besar, lalu kita buat judul, dan untuk bagian periodenya kita masukkan rumus. Lalu
kita buat kepala tabel terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita membuat kode akun yang kita buat menggunakan data validation. Atas itu diisi daftar dan yang bawah kita isi dengan daftar kode akun. Lalu kita membuat nama akun, dan untuk nama akun kita isikan menggunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya di bagian kanan kita membuat saldo awal dan kita masukkan rumus dan akan diperoleh hasil 0. Lalu untuk saldo akhir juga kita masukkan rumus. Untuk tanggalnya kita isikan pertama secara manual, tapi jangan di-drag ke bawah dulu. Untuk nomor bukti transaksi kita kosongkan, dan untuk uraian transaksi kita isi saldo awal, debit kredit kita menggunakan rumus, dan saldo juga kita menggunakan. Lalu untuk yang selanjutnya, tanggal selanjutnya kita menggunakan rumus lalu bisa drag ke bawah. Untuk nomor bukti transaksi masukkan rumus dan bisa di drag ke bawah juga. Untuk saldo awal, untuk uraian transaksi bisa masukkan rumus juga dan drag ke bawah. Debit kredit juga menggunakan cara yang sama, masukkan rumus dan drag ke bawah. Saldo juga, yaitu masukkan rumus dan drag ke bawah hingga diperoleh hasil. Kemudian kita akan membuat buku besar pembantu piutang dengan membuat sheet baru dan kita rename menjadi BBP. Lalu kita membuat judul, dan untuk periodenya kita menggunakan rumus. Lalu kita membuat kepala tabel, dan yang pertama di atas itu kita membuat kode customer menggunakan data validation dan kita isi dengan kode customer. Lalu kita membuat nama customernya itu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita menulis kode akun piutang, dan saldo akhirnya kita isi. Lalu untuk tanggal dan uraian transaksi kita menggunakan manual, debit kredit kita menggunakan rumus dan jangan di drag ke bawah terlebih dahulu. Dan untuk yang selanjutnya kita menggunakan rumus dan kita bisa drag ke bawah. Nomor bukti transaksi kita menggunakan rumus dan kita bisa drag ke bawah. Uraian transaksi juga sama, kita menggunakan rumus lalu kita drag ke bawah. Debit kredit kita masukkan rumus lalu kita bisa drag ke bawah. Untuk saldonya kita juga bisa masukkan rumus lalu drag ke bawah dan akan diperoleh hasil akhir dari buku besar pembantu piutang ini. Kemudian kita akan membuat buku besar pembantu utang dengan membuka sheet baru dan kita rename menjadi BBU. Kemudian kita membuat judul, dan untuk periodenya seperti biasa kita menggunakan rumus. Untuk kode supplier kita menggunakan data validation dan diisi dengan kode supplier. Kemudian untuk nama suppliernya kita isi menggunakan rumus VLOOKUP, dan kode akunnya kita isi menggunakan kode akun utang. Kemudian saldo akhirnya kita isi menggunakan rumus. Lalu untuk kepala tabelnya kita buat terlebih dahulu, dan untuk tanggal uraian transaksi kita isikan secara manual. Kredit saldo debitnya menggunakan rumus dan jangan di drag ke bawah terlebih dahulu. Kemudian untuk baris selanjutnya kita bisa masukkan rumus dan bisa kita drag ke bawah. Sehingga akan diperoleh hasil akhir dari buku besar pembantu utang ini. Kemudian kita membuat neraca saldo dengan membuat sheet baru dan kita rename menjadi neraca saldo. Lalu di C6 kita bisa membuat tulisan cek saldo, dan di D6 kita masukkan rumus agar kita bisa mengetahui apakah neraca saldo kita seimbang atau tidak nanti. Lalu kita membuat judul, dan untuk periodenya seperti biasa kita masukkan rumus. Lalu kita membuat kepala tabel yang berisi kode akun, nama akun, debit kredit. Lalu untuk kode akunnya kita bisa copy paste link dari sheet daftar akun. Lalu untuk nama akun kita isi menggunakan rumus VLOOKUP dan bisa kita drag ke bawah. Dan untuk debit kreditnya kita bisa masukkan rumus dan bisa kita drag ke bawah juga.
lalu bisa ditambahkan total dengan memasukkan rumus sum dan akan diperoleh hasil. Lalu kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian, dan jangan lupa membuat cek saldo di atas, dan periodenya kita masukkan rumus. Lalu untuk kode akunnya kita bisa copy paste link dari sheet daftar akun. Untuk nama akunnya seperti biasa kita menggunakan rumus VLOOKUP, dan untuk debit kreditnya kita menggunakan rumus, lalu bisa drag ke bawah. Jangan lupa ditambahkan total dengan rumus sum. Selanjutnya kita akan membuat form laba rugi, dan seperti biasa periodenya menggunakan rumus, dan untuk kode akunnya kita akan menggunakan data validation, dan untuk akun di pendapatan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu di bagian beban juga sama, kita menggunakan kodenya, kita menggunakan data validation, dan untuk nama akun bebannya juga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu masukkan nominalnya menggunakan rumus if, dan masukkan total juga. Lalu untuk beban juga sama, dan akan diperoleh laba dari hasil selisih pendapatan dan beban. Kemudian kita akan membuat laporan ekuitas. Untuk periodenya seperti biasa kita menggunakan rumus, dan untuk modal awal kita copy paste link dari neraca saldo. Dan untuk tambahan modal kita isi 0 karena tidak terjadi penambahan modal. Laba rugi kita isi dari copy paste link laba rugi, price juga, dan untuk penambahan modal kita jumlahkan. Lalu untuk modal akhirnya kita jumlahkan dari modal awal dan penambahan modal. Kemudian kita akan membuat laporan neraca. Kita isi pada kelompok aktiva lancar terlebih dahulu dengan menggunakan rumus. Lalu aktiva tetap juga menggunakan rumus. Kemudian kita isi bagian hutang lancar menggunakan rumus juga, dan untuk hutang jangka panjang karena tidak ada kita kosongkan, dan untuk modal kita isi dengan menggunakan rumus juga. Lalu untuk nominalnya kita menggunakan rumus, dan isi di setiap totalnya menggunakan rumus sum. Kemudian kita isi total aktiva dan total pasiva, dan apakah hasilnya balance atau tidak. Balance. Kemudian kita membuat neraca saldo setelah penutup. Jangan lupa kita membuat cek saldo, dan kita isi dengan rumus untuk mengetahui nanti apakah saldo kita balance atau tidak. Kemudian kode akun kita isi dari copy paste link dari daftar akun. Lalu untuk nama akunnya kita isi menggunakan rumus VLOOKUP, dan debit kreditnya kita isi menggunakan rumus yang tertera. Kita isi total dengan menggunakan rumus sum, dan di bagian cek saldo akan tertulis saldo seimbang. Kemudian yang terakhir kita akan membuat jurnal pembalik. Untuk kolom-kolomnya itu ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit kredit. Dan untuk tanggal dan nomor akun kita isi secara manual, dan untuk nama akun kita isi menggunakan rumus VLOOKUP. Debit kredit kita isi juga dengan manual. Kemudian kita bisa rapi-rapihkan setiap sheet yang telah kita buat tadi, dan bisa kita beri warna agar terlihat lebih menarik. Ini dia hasil dari laporan keuangan yang telah kita buat tadi. Sekian dari saya, thank you for watching.